Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue nih, channel Hafiz Kurniawan, yang isinya mungkin sedikit random, mungkin ketika misalnya ada vlog, ada juga review dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini ada video yang bersifat edukatif, tapi juga sekalian sharing-sharing, karena gue nggak sendiri, ini lagi ada dengan dua teman yang dulunya itu satu sekolah di MAN 1 Metro Lampung. Kemudian kami merantau ke Pulau Jawa dan nanti kami ini ada di berbagai daerah. Jadi untuk gue di Jakarta, kemudian ini ada yang di Malang, dan yang sebelah sana ada di Jogja. Untuk namanya dan juga sekolahnya di mana dan biaya hidupnya bagaimana, nanti kita bakal ulik dan kita tanya satu-satu nih. Mungkin dari yang pertama dulu. Oke. Oh ya, bagi teman-teman nih, sebelumnya bagi yang belum subscribe, pencet dulu tombol subscribe-nya, kemudian like video ini jika bermanfaat. Karena ini mungkin bagi teman-teman atau adik-adik yang mungkin ingin baru masuk kampus, baru tahun ini ingin masuk ke perguruan tinggi, mungkin bingung nih kira-kira kampus di mana atau daerah mana yang kira-kira biaya hidupnya cocok dengan teman-teman sesuai dengan kemampuan dan juga kenyamanan. Mungkin langsung ke yang pertama dari yang sebelah sini dulu. Ini kita buka dulu mic-nya. Dan ini mungkin kita lebih ke interaktif ya teman-teman, jadi nggak terlalu wawancara dan nggak terlalu kaku. Langsung saja yang pertama ini dari Mas atau Abang atau Kak gitu. Mungkin bisa disampaikan dulu dari namanya, asalnya, kampusnya. Uh, saya Baginda Rahmadani. Saya berkuliah di Universitas Maulana Malik Ibrahim UIN, dan saya berdomisilinya di Malang. Malang, ya. Mungkin sambil tanya-tanya nih ya. Kenapa pilih kampus Malang yang pertama dulu? Pasti kan ada alasannya dong. Ya. Jadi yang pastinya alasan utama saya ke Malang itu awalnya dari kecil karena kebetulan keluarga itu kuliah banyak yang di Malang. Kebetulan itu di Brawijaya. Nah, sedangkan saya nggak terlalu matok di UB, tapi untuk ke Malangnya. Jadi akhirnya saya memilih kuliah di Malang dan kuliah di UIN dengan ngambil jurusan hukum. Tuh teman-teman, untuk informasi terkait dengan akademisnya sudah dijawab. Jadi untuk yang pertama ini ada dari Abang ya, atau ya Baginda Rahmadani, yang dimana yang ngambil kampusnya di Malang nih teman-teman. Jadi kalau nanti pengen kuliah di Malang, silahkan simak beritanya atau informasinya di sini, dan juga nanti bakal dicantumin nih di deskripsi. Nanti mungkin ada Instagramnya, nanti bisa di DM, bisa tanya-tanya. Mungkin di informasi di video ini nggak terlalu detail karena mungkin terbatas oleh waktu. Jadi nanti kita bakal kasih akun Instagramnya untuk teman-teman bisa tanya nih. Nah, tadi kan sudah pilih karena alasannya itu banyak keluarga yang sudah kuliah di sana di Brawijaya, kemudian ini mengambil di Malang di bagian UIN. Nah, kemudian kenapa sih kok pilih Malang? Apakah karena biaya hidupnya atau lingkungannya, atau ada ketertarikan pribadi terhadap kota Malang? Seperti itu. Untuk ketertarikan secara pribadi, jujur, karena di Malang itu ya, sebelum saya untuk menentukan untuk ada apa sih di Malang selain karena banyak keluarga. Nah, kebetulan di Malang itu kan banyak tempat wisata yang berbau alam, yang mana saya juga tuh seneng untuk main-main ke sana, traveling lah, iya. Apalagi ada gunung, mau puncak gunung ada Bromo. Kalau pengen nggak daki tapi pengen ke gunung ya Bromo, ada Buta, ada banyak gunung. Dan wisata alam ada Coban, ada banyak. Dan juga yang pasti udaranya nggak kayak di Lampung. Beda kalau di sana kan gunung ya, Iya. di sini kan dataran rendah. Dataran rendah. Juga untuk biaya hidup sendiri menurut saya itu bisa menyesuaikan. Kalau untuk yang biasa-biasa aja ya mungkin sekali makan 10.000 bisa kurang, atau kalau ingin yang agak mewah sedikit, agak yang dikit ya 15-20k lah. Itu udah sama minum, udah sama parkir. Mungkin kayak gitu. Oke.
Kalau ini kan tentang biaya hidup nih. Sebelum semakin jauh ke biaya hidup, nanti kan kita compare ya. Kan kalau gue ini kuliahnya di Jakarta, di UIN Jakarta, nanti situ sebelah itu ada bang siapa ya? Nanti kita tanyain aja. Nah, nanti kan ada sesi di mana belakang ini nanti kita bakal bahas tentang komparatif terkait dengan biaya makan, biaya kehidupan di sana, yang dimana sebenarnya biaya hidup itu tergantung dari kita pribadi. Namun di sini kami ingin menjelaskan tentang bagaimana dasarnya, seperti mungkin makan dengan telur berapa sih gitu, es teh berapa sih, kalau cukur berapa sih. Nah itu nanti kan mungkin kita jadi sebuah apa ya, perbandingan kira-kira untuk biaya normalnya itu dalam 1 bulan berapa sih kak gitu. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih pengen sekolah di mana, mungkin yang di luar dari Jawa pengen merantau ke Pulau Jawa, apakah Jakarta atau Bandung atau Malang atau Yogyakarta. Coba kalau Bandung di sini kita nggak ada narasumbernya, mungkin insya Allah kalau ada narasumbernya. Nah sebelum ke biaya hidup, sekarang kita langsung ke orang sebelahnya nih. Dari Bang siapa dan kuliah di mana? Kenalin diri dulu lah. Ya, perkenalkan nama saya Bagus Habibul Amin. Saya berkuliah di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta, yaitu di salah satu yayasan TNI Angkatan Darat, yaitu di Universitas Jenderal Mentiani Yogyakarta. Mungkin itu ya perkenalan yang pertama ya. Ya, asalnya dari mana sih? Dari Provinsi Lampung atau dari mana? Domisili awalnya ya di Provinsi Lampung gitu. Kalau ke Jogja itu caranya merantau lah, cari pengalaman gitu kan. Ngekos atau asrama? Kalau di Jogjanya itu pertama masuk ke Jogja itu kan kita kan nggak tahu tuh daerah Jogja itu, kita laki-laki kan kesana kan sendirian tuh. Ini cerita sedikit ya. Kita datang ke Jogja itu nggak tahu apa di sana, nggak ada saudara, nggak ada apa gitu. Datang ke Jogja ya langsung ngekos gitu. Setelah ngekos itu kayaknya kok bosen gitu kan, kayak apa ya? Sendirian. Hampa hidup itu kalau di kos kan, kayak nggak ada temen, karena biasa dari SMP SMA itu kan kita hidup di asrama kan, jadi bareng-bareng gitu. Jadi setelah 3 bulan ngekos, setelah kita kenal sama temen di universitas, kita kan langsung aku nyari kontrakan gitu biar rame orang gitu kan. Ya mungkin itu sih kayaknya. Berarti untuk awal itu dikontrakan ya. Kalau Bang Baginda nih, kira-kira pertama gimana? Asrama atau kos atau kontrakan? Untuk di UIN Malang sendiri, untuk mabanya itu diwajibkan untuk masuk mahat atau masuk istilahnya pondok lah selama 1 tahun. Jadi di situ entah kita dapat pelajaran agama yang lebih, sekaligus dapat pelajaran bahasa di situ. Setelah lulus dari 1 tahun itu bisa untuk daftar jadi musrif atau pengurus di sana, atau bisa juga untuk ngekos atau ngontrak gitu. Berarti harus wajib 1 tahun dulu di pondok ya. Nah tadi berbeda-beda. Kalau yang sebelah sana mungkin tidak ada kewajiban untuk asrama. Kemudian kalau yang di UIN Malang itu harus wajib dulu 1 tahun. Nah mungkin sebelum kita ke tadi yang ke biaya hidup, mungkin ke gue dulu ya gitu. Kalau mungkin karena tadi teman-teman sudah pakai bahasa akrab gitu, bahasa kami itu biasanya saya atau aku, mungkin di sini saya juga pengen menjelaskan dengan bahasa yang lebih dekat lagi lah kepada teman-teman gitu. Kalau saya kan mungkin teman-teman udah tahu ya, karena ini kan sebagian kuliahnya juga satu kampus dengan saya gitu di Jakarta, di UIN Jakarta. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Hafiz Kurniawan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, kenapa alasan memilih UIN Jakarta? Ini nanya ke diri sendiri nih, karena tadi kan nanya ke teman-teman, ini nanya ke diri sendiri. Alasannya karena ingin sebenarnya tuh kalau untuk daerah itu memang tidak ada patokan ya. Yang penting menurut saya itu bisa merantau, bisa mendapatkan pengalaman lebih, karena mungkin nanti teman-teman di sini bisa cerita gitu. Bedanya dengan kuliah di daerahnya dengan kuliah di daerah orang lain gitu. Bukan hanya sekedar apakah itu tingkatan kampusnya seperti apa, atau mungkin dengan kualitas akreditasi jurusannya seperti apa, tapi banyak hal-hal yang kita dapatkan ketika kita merantau. Salah satunya mungkin ada kemandirian, yang kedua bertemu dengan jaringan yang lebih luas. Kalau kita kuliah di daerah mungkin kita ketemu hanya dengan mayoritas itu orang yang ada di daerah kita, misalnya satu provinsi. Nah kalau misalnya di luar itu sudah di Pulau Jawa, itu tentu bukan hanya orang Jawa. Bahkan ketika kita misalnya dari Sumatera kita datang ke Jawa, bisa jadi ada yang dari Kalimantan, betul nggak? Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua, atau bahkan mungkin dari internasional gitu. Artinya dengan banyaknya teman itu akan menjadi apa ya, pemikiran kita akan terbuka, baik itu dari sisi budaya maupun misalnya
dari segi bahasa gitu, ketemu dengan orang yang berbeda-beda. Dari akhirnya kita dengan adanya bahasa Indonesia itu memang benar-benar bakal kerasa di situ. Ada yang datang dengan bahasa Sulawesi, ada yang dengan bahasa Kalimantan, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Minang. Kalau mereka dengan bahasa masing-masing, tentunya mereka nggak akan paham gitu. Tentunya dengan bahasa Indonesia inilah membuat kita menjadi bersatu. Mungkin itu untuk perkenalan. Jadi alasannya tadi karena memang ingin merantau, ingin memiliki pengalaman lebih dan juga suasana yang berbeda biasanya kan. Suasana baru tentunya. Kalau di Jakarta ya untuk biaya hidup nanti kita bandingin pertama ya. Mungkin kita langsung aja masuk ke biaya hidup. Seperti tadi yang disampaikan di awal, namanya biaya hidup itu kan relatif ya, tergantung orangnya masing-masing. Memang setiap daerah tuh punya range harga masing-masing di setiap makanannya. Contohnya kalau di Jakarta misalnya dipatok nasi telur sama lauk atau sayur itu 12.000. Mungkin di Jogja bisa 7.000 atau di Malang mungkin bisa 10.000. Nah, artinya kan setiap daerah tuh punya pasarnya masing-masing, punya tingkatannya masing-masing sesuai dengan mungkin dengan UMR masyarakatnya sehingga harganya juga ikut naik. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya dari Bang Baginda dan Bang Bagus itu kira-kira biaya hidupnya seperti apa di sana. Kira-kira kalau misalnya dalam 1 bulan tuh kira-kira berapa sih Kak gitu. Kira-kira 1 bulan apakah 1 juta atau 2 juta atau mungkin bahkan bisa kurang dari 1 juta. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mungkin yang pertama dulu ke Bang Baginda ini di Malang. Kira-kira untuk makanan atau untuk kegiatan di sana kira-kira gimana sih? Untuk saya pribadi sendiri, untuk makan sebenarnya tidak terlalu mahal. Mungkin sekali makan itu plus minum 10.000 itu udah dapat telur, sayur sama teh hangat atau es teh. Dan juga kalau untuk kegiatan-kegiatan semisal ada mau pergi atau mau kemana tapi nggak ada kendaraan, itu kalau untuk transportasi umum jauh dekat itu 4.000. Tapi ada angkot khusus yang mana itu tarifnya tuh cuma 2.000 karena ibaratnya dari Batu ke kotanya gitu. Nah, itu cuma 2.000. Tapi kalau untuk Malang ke Batu atau Malang ke stasiun berikutnya itu 4.000, jauh dekat gitu. Kalau untuk ini kayak misalnya destinasi wisata gitu kira-kira biasanya kan rata-rata sama nih, kayak misalnya kalau di Jakarta mungkin sekali masuk 15.000 gitu. Kalau di Malang kira-kira gimana setiap wisata? Untuk di Malang sendiri yang deket-deket lah ya, yang banyak orang tahu, misalnya Jodipan. Nah, Jodipan itu tiket masuknya terakhir kali saya ke sana itu cuma 5.000 per orang dan parkirnya 2.000. Kalau untuk destinasi wisata lain itu kayak Coban, itu biasanya tarifnya berbeda-beda. Ada pernah saya masuk ke Coban Putri, itu tarifnya per orang 20.000. Terus ke Tumpak Sewu atau Coban Sewu itu tarifnya 20.000 juga. Untuk Coban Rondo sendiri saya belum pernah, tapi untuk review-review itu 20.000 juga. Tapi ada tempat wisata umum itu nggak dipungut biaya, jadi kita bisa masuk ke situ tanpa biaya, kayak taman atau alun-alun atau apa ya ibaratnya ya untuk fasilitas umum, tapi bisa untuk rekreasi juga. Tuh teman-teman bisa mendengarkan kan gitu untuk biaya di Jogja di Malang itu seperti apa, kemudian gimana tempat wisatanya. Mungkin bisa disampaikan ya wisata-wisata yang ikonik di Malang yang kira-kira semua orang tahu. Mungkin seperti kalau yang saya tahu ada Museum Angkut, ada dan lain sebagainya. Mungkin bisa disampaikan. Mungkin 3 deh, sebut 3. Untuk di Malang sendiri biasanya ya kalau di kota Malangnya paling yaitu Jodipan atau Kampung Biru atau Kampung 3D. Kalau di Batunya ada Paralayang atau Museum Angkut atau Coban, karena Coban itu apa sih? Coban tuh air terjun. Atau air terjun. Jadi sana nyebutnya Coban. Jadi ininya Jepangnya itu waterfall ya. Waterfall. Jadi gitu. Bahasa Inggrisnya Endrojok. Endrojok. Endrojok itu bahasa Inggrisnya. Jadi kita tuh bisa milih kok. Dan harganya pun bisa yang nyari yang murah-murah bisa. Tapi ya tetap aja ya air terjun, ya air yang terjun.
Cuma mungkin dari fasilitasnya, Iya, dari pelayanannya di situ, pelayanannya. apa yang dikasih buat Akses masuknya pengunjung. biasanya Akses yang masuknya membedakan harganya itu akses masuknya. tergantung ya. Makin murah biasanya akses masuk makin sulit. Makin sulit. Iya.